Halo guys, balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan membuat tutorial tentang apa itu course, JSON, dan bagaimana fungsi setiner serta get JSON dari modul JS Throat dengan contoh pengambilan data JSON dari link ini. Oke, pertama apa itu JSON? JSON adalah JavaScript Object Notion, yaitu format data berbasis teks yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah dipahami dan diproses oleh mesin. JSON itu biasanya digunakan untuk bertukar data antara klien, misalnya browser, dan server dalam aplikasi web. Lalu, apa itu course? Saya juga bingung ya guys, apa itu course? Gue canda. Course adalah em, mekanisme keamanan berbasis browser yang memungkinkan server untuk mengontrol apakah sumber daya tertentu dapat diakses oleh domain lain yang berbeda dari domain tempat server itu berada. Mekanisme ini digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah saat aplikasi web mencoba untuk berkomunikasi dengan server di domain yang berbeda. Seperti itu. Oke, sekarang kita langsung ke tutorialnya saja. Pertama-tama, seperti biasa, buka VS Code atau kode editor kesayangan masing-masing. Sini saya punya menggunakan VS Code. Oh iya, sebelum buka VS Code ini, jika belum punya project atau folder, buat terlebih dahulu. Namanya bebas, mau apa, terserah. Di dalam foldernya ada file yang filenya formatnya ada HTML dan juga ada JavaScript. Untuk nama filenya bebas, itu sesuai selera masing-masing. Di sini ada index.html, kemudian ada script.js atau script.javascript. Oke, pertama-tama kita dalam indeks HTML buat dulu seperti ini, atau ingin buat seperti yang lain bebas. Tapi di sini saya buat seperti ini, di mana dalamnya hanya ada head dan juga body. Dalam body hanya ada H1, data hasil miner, dan div dengan ID miner, dan juga script untuk menghubungkan antara indeks dan script yang ini nanti. Oke, jika sudah, kita akan buka script. Nah, dalam script ini kita akan import fungsi getJSON.setInner dari JS_root atau JS_root. Bagi yang belum tahu JS_root itu apa, nah JS_root itu seperti ini. Ini adalah library dari JS_root. Ya, bisa nanti linknya saya sertakan di deskripsi ya. Oke, pertama-tama kita akan mengimport dulu dari getJSON seperti ini. Nah, import getJSON from http ini adalah URL di mana si import getJSON ini diambil. Oke, kemudian kita akan mengimport setInner. Klik aja seperti ini. Oke, untuk getJSON, perhatikan di sini kita menggunakan API.js, dan juga untuk setiner kita menggunakan element.js. Oke, lalu kita akan panggil dari fungsi getJSON ini. Nah, kita akan memanggil fungsi dari getJSON, lalu target
URL-nya, targetnya ini ya guys. Nah, target yang tadi kita simpan di sini dengan parameter kita isikan parameternya nol nol karena parameternya di sini tidak digunakan. Lalu kemudian fungsi respon function. Ini dari mana Bang? Ini ini dari sini guys. Nah, buka aja ini. Nanti akan set. Nah, kita ngambil yang ini guys. Nah, respon function ada. Nah, kita tadi mengambil yang ini. Token key, token value kita isikan 00 karena ini tidak kita gunakan ya. Jadi kita isikan dengan 0. Lalu kemudian kita akan memanggil fungsi dari respon function tadi. Ya, ketikkan saja. Nah, function respon, respon. Lalu kita console loop untuk mengetahui si function ini berhasil dipanggil atau tidak. Di mana konsolnya ada HTTP status. Kalau menampilkan status, respon data, dia menampilkan data. Lalu, nah, kalau jika respon statusnya 200, maka dia akan mengambil data dari si URL ini ya guys ya. Lalu kemudian disimpan di data data ini. Oke, kita lanjut. Oke, kita akan membuat eh, menyiapkan konten HTML. Jadi ini dia konten HTML di mana dalamnya ada kita akan mengambil data miner, hash rate, balance, dan paid dari URL ini. Ini apa sih Bang? Oke, kita klik. Oh, itu apa sih? Ini kita akan mengambil data miner, total hash, total share. Ini apa cuman kita mengambil miner, uh, paid balance itu ya. Cuman hanya itu. Kita akan mengambil itu di sini. Data yang sudah diambil tadi maka akan ditampilkan yang sudah disimpan akan dimunculkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita hanya butuh miner, maka akan memunculkan data miner. Kita hanya butuh data hash rate, maka akan muncul data hash rate-nya saja. Begitupun seterusnya. Seperti itu ya guys. Lalu kemudian kita panggil function setInner dari ini. Dengan kita akan menyimpan si data-data ini ke dalam ID ini guys, ke dalam miner, yang dimana miner ini merupakan ID dari div ini. Jadi si data-data ini yang kita butuhkan data miner, hash rate, balance, bed akan disimpan di sini. Oke, dengan menggunakan setInner. Jadi setInner itu kayak buat HTML tapi di dalam JavaScript. Seperti itu. Lalu else lainnya jika uh, error tidak bisa maka akan menampilkan ini. Jika ada sintak yang salah atau misalkan datanya atau apanya gitu yang salah maka yang nampil ini bukan data dari ini. Gitu guys ya guys. Oke, lalu sudah kita coba run guys. Seperti apa? Oh, tidak ada. Nah, di sini jangan panik guys. Karena memang si eh domainnya tidak apa ya, bingung. Eh inilah fungsi dari course. Kenapa ini tidak ditampilkan? Karena kita F12 kita inspect console. Nah, access to fetch add. Jadi si domainnya tidak memberikan akses
di blok lah istilahnya gitu. Kita perlu eh, sesuatu yang dapat apa ya, mengakses agar data yang tadi kita apa eh, oh, itu data-data yang kita buat tadi bukan data, tapi nah, ini kita mau memunculkan ini bisa muncul di sini. Gimana caranya? Kita menggunakan extension allow course. Nah, extensionnya seperti apa? Extensionnya seperti ini. Nah, extensionnya seperti ini, guys. Caranya cukup mudah. Kita di sini kita klik open. Lalu kita checklist pada bagian ini. Nomor 3, access control all headers. Karena tadi tidak bisa menampilkan headers dengan extension ini, maka akan menampilkan headers-nya bisa tampil. Ya. Access or control allow origin. Kita ganti jadi ini. Lalu kita scroll ke bawah. Di bagian allow course with whitelist domain, kita arahkan ke domain URL yang akan kita panggil. URL-nya ini, domainnya ini guys. Nah, domainnya ini, jadi kita akan tinggal di copy saja, memanggil domain yang ini. Oke, di copy sudah. Setelah itu kita klik ini lagi, ya, klik ini. Lalu kita nyalakan dengan cara klik icon. Nah, ada tulisan toggle on off, kita nyalakan. Setelah itu kita refresh. Seperti apa hasilnya? Boom. Wah, kok nggak jalan bang? Jangan. Refresh hasilnya akan muncul. Karena headers tadi di blog sebelum menggunakan course, jadi tidak bisa menampilkan ini setelah menggunakan allow course. Si header ini kita bisa mengakses atau mengkontrol headers ini. Oke, segitu saja tutorial kita kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih. Atur, thank you.